Halo guys, kembali di channel Yenda. Di video kali ini, admin akan lanjutin film The Matrix kemarin yang berjudul The Matrix Revolution. Buat kalian yang belum nonton alur cerita film pertama dan keduanya, bisa nonton lebih dahulu di playlist yang sudah saya buat biar paham. Jadi di film ketiganya ini mengisahkan Neo yang menjadi satu-satunya harapan umat manusia dalam menghentikan peperangan antara pasukan mesin dan manusia. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film dibuka dengan ending film sebelumnya, di mana Neo dan Ben yang sudah dikendalikan Smith sedang terbaring tak sadarkan diri. Karena Neo tak kunjung sadar, Morpheus meminta kru armada Hammer untuk mencari di mana sisi Neo di dunia Matrix. Bersama dengan itu, Link mendapatkan telepon dari Seraph, anak buah Oracle, dan meminta Morpheus untuk segera menemui Oracle. You must come at once. Sementara itu, kesadaran Neo ternyata tersesat di stasiun kereta bawah tanah yang bernama Mobil Evunu, yang merupakan zona transisi antara Matrix dan mesin mainframe atau yang biasa sebut sebagai sumber. Di situ Neo bertemu dengan anak kecil bernama Sati serta ayahnya yaitu Rama, Kandra, dan ibunya bernama Kamala. Keluarga kecil itu merupakan program yang ingin menuju ke Matrix menggunakan kereta Mobil Evunu. Nah, mobil Evunu ini milik The Merovingian yang kita lihat di film sebelumnya. Tapi Neo tak diperbolehkan masuk karena ada suatu alasan. You know him? He works for the Frenchman. It's okay. Di sisi lain, Morpheus dan Trinity akhirnya berhasil menemui Oracle. Di situ Oracle memberitahu kalau Neo sekarang sedang tersesat di stasiun mobil Evunu. Oracle pun menyuruh mereka untuk menjemput Neo karena ia dalam bahaya. Alhasil, Seraph, Morpheus, dan Trinity langsung pergi menemui si masinis untuk membebaskan Neo. Please follow me. Tetapi, saat bertemu si masinis tersebut malah menghindari mereka. I need your help. I can't help you. Dalam pengejaran itu, si masinis berhasil melompat ke serbang rel tepat saat kereta melintas dan hilang begitu saja. Kini, si masinis tiba di mobil Evunu dan menyuruh keluarga Sati untuk naik kereta, sedangkan Neo tetap tinggal di tempat ini. If I know him, you don't get it. Di lain tempat, Seraph, Morpheus, dan Trinity kemudian pergi ke klub Hell untuk menemui The Merovingian. Sebelum masuk ke klub, mereka harus menghabisi para penjaga yang memiliki kemampuan supernatural world. Setelah mengalahkan para penjaga, ketiganya menemui Merovingian dan mintanya untuk membebaskan Neo. Merovingian lalu mengungkapkan kalau ia setuju membantu mereka asalkan Morpheus mau memberikan mata Oracle sebagai imbalannya. Eyes of the Oracle can only be given. Menyadari syarat ini mustahil untuk dilakukan, Trinity pun langsung mengarahkan pistolnya ke Merovingian untuk memaksanya melepaskan Neo. Interesting deal. Alhasil, Merv pun menuruti permintaannya dan mengirim Trinity ke stasiun mobil Evunu. Time's up. Singkat cerita, setelah keluar dari mobil Evunu, Neo kemudian menemui Oracle karena ia bingung setelah bertemu dengan sang arsitek. Oracle pun menjelaskan kalau sebagai The One, koneksi Neo akan berkembang dengan sumber utama, mau itu dari Matrix ataupun dunia mesin lainnya yang berasal dari sumber. Oracle juga mengungkapkan kalau Smith telah menjadi kebalikannya Neo tapi versi negatifnya yang akan menghancurkan Matrix dan juga dunia nyata. Oracle lalu mengingatkan ke Neo
kalau segala sesuatu yang sudah dimulai pasti akan ada akhirnya. At a time, each variable must be so do I. Lalu, setelah Neo meninggalkan Oracle, pasukan Smith tiba di rumah Oracle, di mana ia mengasimilasi Sarap dan juga Sati. What did she say about me? Tidak cuma itu, Smith juga mengambil alih tubuh Oracle untuk mendapatkan kekuatan prekognisinya. Setelah turu cukup suwi, Ben akhirnya tersadar. Ia langsung diinterogasi oleh para kru tentang alasan mengapa hanya Ben yang selamat. Namun, Ben mengaku kalau ia tak ingat apapun setelah pertempuran terjadi melawan Sentinel. Sementara itu, Neo yang merenung di kamar secara tiba-tiba mendapatkan penglihatan tentang 3 pipa mesin yang terletak di permukaan bumi. Hal ini pun membuat Neo berpendapat kalau ia harus pergi ke sana. Gak lama kemudian, mereka lalu berhasil menemukan kapal Kapten Niobe dari Logos yang sebelumnya menghilang. Dan yang selamat hanya 3 orang termasuk Kapten Niobe. Sementara itu, di kota Sion, Komandan Locke menghadap ke para dewan untuk memberitahukan kalau Osiris dan jutaan Sentinel akan segera menerobos kota Sion. Komandan Locke lalu minta izin untuk membawa semua warga Sion mengungsi ke kuil suci. Namun ia juga meminta izin untuk merekrut beberapa orang yang mau menjadi relawan membantu Korps APU, yaitu Robot Suite, untuk melawan Sentinel. Mendengar kabar itu, istri Ling yaitu Z langsung menyiapkan peluru RPG untuk membantu melawan Sentinel. Selain membantu Korps APU, ia juga menunggu kedatangan Ling serta kapal Hammer yang diprediksi akan datang ke sini untuk meledakkan EMP. Sementara itu, Kapten Mifune mulai memerintahkan prajurit APU-nya untuk menyiapkan segala senjata. Dalam prosesnya, Kapten Mifune bertemu pemuda kurus dan gundul bernama Kreweng yang nekat ingin bergabung dengan Korps APU sebagai pengisi peluru. Meskipun begitu, Kapten Mifune mengizinkan Kreweng untuk bergabung mengingat kalau nantinya akan membutuhkan banyak tenaga reload. Iya benar. That's the goddamn truth. Kita kembali lagi ke kapal Hammer di mana mereka berhasil menghidupkan kembali kapal Logos yang sebelumnya mengalami kerusakan. Kapten Roland selaku Kapten Hammer kemudian mulai menggelar rencana kembali ke Sion untuk meledakkan EMP tepat saat para Sentinel masuk ke kota tersebut. Dalam perundingan itu, Niobe menawarkan dirinya untuk menjadi pilot dan menyarankan untuk melewati jalur sempit menuju ke Sion. Awalnya Roland tak setuju karena terlalu beresiko, tetapi Niobe meyakinkan Roland kalau dirinya pernah menjadi pilot simulator Android. Di saat itu juga Neo muncul dan memberitahu mereka kalau dirinya akan pergi ke kota mesin. Ia lalu meminta Roland memberikan pesawatnya, namun Roland tak setuju karena dalam 100 tahun tidak ada satupun armada yang bisa mendekati kota mesin bahkan dalam jarak 100 km. Untungnya, Niobe berbalik hati. Ia bersedia meminjamkan Neo pesawat Logosnya karena ia yakin kalau Neo pasti memiliki tujuan yang baik untuk masa depan. Neo kemudian mulai menyiapkan perlengkapannya, tetapi tiba-tiba Trinity muncul dan mengungkapkan kalau ia ingin ikut dengan Neo. Karena ngotot, Neo pun akhirnya memperbolehkan Trinity untuk ikut dengannya. 6 hours ago. Di sisi lain, Ben diam-diam membunuh salah satu kru dan pergi begitu saja. Setelah kapal Hammer lepas landas menuju ke Sion, Morpheus serta yang lainnya menemukan tubuh kru tersebut sekaligus menyadari kalau Ben lah yang telah membunuhnya. Namun, ketika mencari Ben, mereka tak menemukannya. Dan dari sinilah mereka sadar kalau Ben sedang bersembunyi di pesawat Logos. Just like us.
Sementara itu, di pesawat Logos, Ben tiba-tiba menyerang Trinity dari belakang dan siap membunuhnya. Melihat kejadian itu, Neo pun langsung menghadapi Ben. Namun, Ben begitu sangat kuat, dan di saat itulah Neo sadar kalau yang ia hadapi sekarang sebenarnya bukanlah Ben, melainkan Smith. It's impossible. Ketika keduanya terlibat duel, Neo berhasil menjatuhkan Ben. Tetapi Ben melawan balik dengan membutakan mata Neo menggunakan kabel listrik yang terputus. Meskipun begitu, Neo tak diam saja. Ia tetap melawan Ben, sabarnya Neo kembali unggul dan menghancurkan kelapa Ben menggunakan besi. Walaupun Neo kini buta, tapi ia kini bisa melihat program dalam wujud berapi-api dan itu menjadi kemampuan baru Neo. Di samping itu, di dermaga Sion, para prajurit EPU dan relawan mulai bersiap-siap untuk kedatangan para Sentinel. Dan tak lama kemudian, dermaga dibobol oleh mesin pengebor raksasa. Setelah bor tersebut jatuh, dari sinilah segerombolan Sentinel mulai berdatangan yang kemudian ditembaki oleh para prajurit EPU. Pertempuran itu berlangsung cukup lama dan semakin panas. Ditambah lagi, banyak manusia yang menjadi korban. Sampai akhirnya, pasukan Sentinel lebih banyak muncul dan bor satu lagi muncul, sehingga memaksa para manusia kembali ke dalam kuil. Sementara itu, armada Hammer mendekati zona perang untuk membantu yang lain sambil dikejar-kejar oleh ribuan Sentinel. Sementara itu, Z dan temannya bernama Clara diam-diam pergi ke saluran pipa untuk mengambil posisi guna menghancurkan bor. Dengan kerjasama yang mantap, mereka berhasil menghancurkan bor tersebut. Tetapi sayangnya, aksi mereka diketahui oleh Sentinel yang secara cepat menangkap Clara dan membunuhnya. Dalam peperangan itu, Kapten Mifune terluka parah dan belum sempat membuka gerbangnya. Jadi, dengan nafas terakhirnya, ia meminta Kreweng untuk membuka gerbang agar pesawat Hammer bisa masuk. Awalnya, Kreweng tak yakin dengan kemampuannya yang pas-pasan, tapi Mifune juga meyakinkan kalau ia tak sehebat itu. Jadi tak perlu menunggu skill yang bagus untuk menjadi berani. Mendengar hal itu, Kreweng pun memberanikan diri mengendari infanteri dan melakukan yang dimintai oleh Kapten Mifune. Tidak cuma itu, Kreweng juga dibantu oleh Z yang nekat menembak salah satu Sentinel, dan akhirnya gerbang pun mulai terbuka. Bersama dengan itu, pesawat Hammer sedang menuju ke Sion. Mereka dikejar-kejar oleh sebagian besar robot penjaga, tapi mereka akhirnya berhasil tiba di Sion dengan menerobos gerbang, sehingga membuat EMP serta peralatan elektronik yang ada di area itu mati semua.
Meskipun tindakannya itu membunuh para sentinel, namun mereka juga mematikan sisa-sisa pertahanan yang ada di Sion. Setelah mendarat, para kru pun kembali dipertemukan dengan keluarga masing-masing, termasuk Link yang kembali bergabung lagi dengan Z. Di tempat lain, Neo dan Trinity mulai mendekati kota mesin. Namun mereka malah ditembaki secara brutal dan diserang oleh ratusan sentinel. Neo lalu menggunakan kemampuan barunya untuk melihat pergerakan para sentinel dan juga menggunakan kekuatan pikirannya untuk menghancurkan beberapa sentinel. Dikarenakan jumlah pasukan sentinel terlalu banyak, Trinity pun menerbangkan pesawatnya ke atas awan yang sedang ada badai listrik. Hal itu membuat para sentinel berjatuhan, begitu pula dengan mesin pesawat Logosnya. Ketika Trinity terus melaju ke atas sampai menembus lapisan awan tertinggi, ia melihat selama beberapa detik langit biru dan sinar matahari yang sesungguhnya. Namun, keindahan ini tak bertahan lama karena mesin kapal mati dan jatuh tepat di kota Mesir. Alhasil, mereka pun nyungsep menabrak menara mesin. Penyungsepan tersebut membuat Trinity mengalami luka yang sangat serius karena tubuhnya penuh tertancap besi. Neo mencoba membantu Trinity, namun Trinity menolak karena sebelumnya Neo sudah pernah membangkitkannya dari kematian di film sebelumnya. Alhasil, Trinity pun meninggal di pelukan Neo. Neo kemudian masuk ke kota mesin untuk melakukan tawar-menawar dengan mesin. Di sana, ia bertemu dengan sesosok mesin bersuara ngebas yang disebut sebagai Deus Ex Machina. Di situ, Neo menyampaikan kepada mesin kalau Smith kini mengasimilasi hampir seluruh penghuni di Matrix, dan itu di luar nalar kendali si mesin. Tentunya itu membuat mesin sangat marah. Neo kemudian menawarkan bantuan untuk mengalahkan Smith karena hanya dirinya lah yang seimbang dengan kekuatan Smith dan bisa mengalahkannya. Tetapi tentunya itu tak mudah begitu saja. Neo bersedia membantu mesin dengan imbalan gencatan senjata di Sion. Dan karena tak ada pilihan lain, si mesin pun menyetujui kesepakatan tersebut. Si mesin lalu memberi sinyal untuk para sentinel berhenti menyerang kota Sion. Seketika itu juga, para pasukan sentinel itu pun mundur meninggalkan Sion. Tak sampai di situ saja, mesin juga membantu Neo dengan memberikan koneksi ke Neo sehingga ia bisa masuk ke Matrix untuk menghadapi Smith. Tak lama kemudian, Neo sampai di dunia Matrix di mana area itu penuh dengan cloningan Smith. Smith yang asli juga sudah menunggu kedatangan Neo, dan dengan yakin Smith mengatakan kalau ia akan menang setelah melihat kekuatan Vision milik The Oracle. Tak menunggu lama, keduanya pun langsung bertarung secara sengit. Sementara cloningan Smith hanya melihat pertarungan mereka. Neo dan Smith lalu bertarung di jalanan sampai menembus pergedungan. Tak sampai di situ, keduanya lanjut gelut hingga terbang ke langit. Smith kemudian mendorong Neo dan menjatuhkannya ke tanah hingga Neo tak berdaya. Akan tetapi, Neo tak menyerah begitu saja. Ia kembali bangkit dan melawan balik Smith.
Namun, lagi-lagi Smith lebih unggul dan ia memukuli Neo beberapa kali sampai melemparnya. Disitulah Smith menyombongkan kemampuannya dan dengan yakin kalau kali ini kemenangan ada di pihaknya. Namun, bersama dengan itu, ia juga mempunyai vision yang mirip dengan kejadian yang baru saja ia alami. Dan seharusnya Neo ini mengatakan sesuatu. Di waktu itulah, Smith dan Neo mengatakan kalau sesuatu yang sudah dimulai pasti ada akhirnya. Mengingat tentang pesan terakhir Oracle kepada Neo. Karena mulai ketakutan, Smith pun mulai mengasimilasi tubuh Neo. Namun ternyata si mesin mengirimkan gelombang energi ke tubuh Neo, sehingga gelombang itu mengenai Smith dan para cloningannya. Dengan begitu, Neo dihancurkan. Sedangkan Neo kembali ke bentuk aslinya, begitu pula dengan Oracle. Sementara itu, para manusia di Sion menyadari kemenangan Neo setelah para Sentinel memilih untuk mundur. Semua orang pun bersorak-sorai atas kemenangan mereka. Di lain tempat, Neo lalu dicabut dari koneksi dan tubuhnya dibawa pergi dengan hormat oleh si mesin. Setelah kejadian itu, Matrix dibuat ulang agar keadaan menjadi netral. Sang arsitek kemudian berjalan mendekati Oracle. Sang arsitek mengatakan kalau Oracle ini memainkan peran yang cukup bahaya. Tapi Oracle menanggapinya dengan santai dengan mengatakan kalau ia paham akan resikonya serta tahu kalau itu layak untuk dijalani. Oracle lalu bertanya ke arsitek apa yang bakalan terjadi pada manusia yang ingin keluar dari Matrix, yang kemudian dijawab oleh arsitek kalau ia berjanji akan membebaskan mereka. Film kemudian ditutup dengan senja baru di dunia Matrix yang diciptakan oleh Sati dan mendedikasikan untuk Neo dengan harapan akan melihat Neo lagi. Seraph kemudian menanyakan ke Oracle apa sebenarnya ia tahu kalau kejadian ini akan terjadi. Namun Oracle menjawab kalau ia tidak tahu, tapi ia percaya akan kejadian ini. Sama halnya dengan ada, tidak ada, tapi ada. Film pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film The Matrix Revolution. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya atau mengeblowingan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, tetaplah menjadi manusia meski keadaan ingin menjadikan Anda sesuatu yang bukan manusia. Anjir. Sekian dari YD, sampai jumpa di video berikutnya.